Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Kembali memperlihatkan keadaan di ruangan utama Kepala Staf Pemerintah Dunia. Di ruangan itu ada Kong yang sudah selesai berbincang dengan Akainu melalui Denden Mushi. Sebab telah terjadi sesuatu di New Marineford sehingga Akainu perlu mengakhiri percakapan dan mengecek keadaan di luar. Kong pun kini kembali berbicara dengan Suru yang masih ada di ruangannya. Nah, ada berbagai hal yang mereka bahas mulai dari kejadian di Marijoas hingga peristiwa di dunia luar, termasuk perang di Pulau Hachinosu. Beberapa waktu yang lalu, mereka sudah membicarakan tentang hal ini, tapi sekarang dengan topik yang lebih spesifik lagi, yakni Kurohige, sebagai bagian dari keluarga Devi. Seperti yang kita tahu, nama asli Rocks adalah Devi Desebek, yang mana berarti nama asli anaknya yaitu Marshall Deitch juga adalah Devi Deitch. Kong bilang keluarga Devi memang cukup mengkhawatirkan. Dulu waktu masih muda, dia mengira bahwa Devi Jones sebagai leluhur dari mereka hanyalah sekedar cerita karangan dari para bajak laut saja. Tapi ternyata sosok itu memang benar-benar ada dan keturunannya pun masih bertahan hingga sekarang ini. Kong juga penasaran sebenarnya apa yang Devi Jones lakukan dalam abad kekosongan sehingga keturunannya pun menjadi musuh besar bagi pemerintah dunia. Namun baik Kong maupun Suru sama-sama tahu bahwa cerita soal abad kekosongan bukanlah sesuatu yang bisa mereka bicarakan lebih dalam lagi, sebab ada terlalu banyak rahasia yang ditutupi oleh pihak pemerintah dunia tentang abad kekosongan itu. Jadi keduanya pun tidak lanjut membahas soal ini dan kembali membicarakan soal hal-hal lain yang relevan dengan keadaan sekarang ini. Beralih ke tempat lain, New Marineford kembali disorot. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, markas besar Angkatan Laut itu diserang oleh cukup banyak bajak laut karena mereka pikir saat ini adalah kesempatan yang tepat untuk menyerang, mengingat banyak sekali marinir sedang bertugas di luar markas. Namun berhubung Akainu ada di sana, dia pun maju dan menghancurkan banyak kapal para bajak laut itu. Dia telah menggunakan teknik Ryusei Kazan untuk menciptakan hujan meteor, yang mana banyak bajak laut dan kapal-kapal mereka yang tumbang dan juga hancur. Meski begitu, mereka masih terus bermunculan karena memang para bajak laut itu menyerang dalam jumlah besar dan banyak sekali pasukan. Beberapa di antaranya pun adalah orang-orang yang cukup terkenal. Akainu kembali menghancurkan beberapa kapal lagi dengan serangan magma. Nah, tapi sebagian di antara pasukan itu bisa menerobos dan melompat ke wilayah daratan. Nama-nama dari beberapa kapten bajak laut itu pun akan diperkenalkan beserta juga bounty mereka masing-masing. Rata-rata dari mereka memiliki bounty di atas 500 juta berry. Kuruma pun akan mendekati Akainu lalu memberitahu bahwa orang-orang itu merupakan bajak laut yang sudah punya nama di dunia baru tapi tidak terafiliasi dengan pihak Yonko manapun. Serangan besar-besaran ini sepertinya hanya spontanitas saja karena mereka tahu keadaan dunia sekarang sedang sangat kacau, di mana angkatan laut pun pasti menjadi sangat sibuk. Jadi menurut Kuruma, serangan ini bukanlah perintah atau arahan dari seorang Yonko. Akainu pun berkata, dia tidak peduli apakah ada yang memberi perintah atau tidak kepada para bajak laut itu. Yang Akainu inginkan sekarang hanyalah memberi mereka pelajaran karena sudah nekat datang menyerang ke markas besar Angkatan Laut. Beberapa saat kemudian, para bajak laut itu mulai menyerbu maju sehingga Akainu dan Kuruma pun langsung mengambil ancang-ancang untuk menyambut mereka dengan serangan. Nah, jadi selain Akainu yang akan bertarung, Kuruma pun tampaknya akan terlibat pertarungan juga. Jadi tak lama lagi kita akan bisa melihat seperti apa kekuatan dari Ketua Biro Investigasi Angkatan Laut ini. Beralih ke area luar Marijoas. Di sana kesatria suci dari keluarga Marcus masih bertarung dengan orang nomor 2 dalam komunitas Lunaria. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, kesatria suci yang satu ini adalah seorang senior dan memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga orang nomor 2 dalam komunitas Lunaria itu cukup terdesak dalam pertarungan tersebut. Untung saja ketika keadaan semakin merepotkan, beberapa rekan baik dari ras Lunaria maupun ras Bukanir datang untuk membantu. Mereka secara silih berganti
melancarkan serangan kepada kesatria suci dari keluarga Markus itu, sehingga pertarungan pun kembali menjadi sengit. Meski diserang oleh banyak orang, kesatria suci itu tetap tenang dan membaca situasi dengan kepala yang dingin. Dia pun berkata, sepertinya dia harus mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di area lain, ada Sabo yang sedang bertarung menghadapi Shamrock. Sang pemimpin kesatria suci itu sedang melancarkan serangan dengan Haoshoku Haki secara beruntun, sehingga Sabo dalam keadaan yang tampak cukup terdesak. Namun Sabo akan mencari celah untuk melakukan serangan balasan. Ketika mendapat momentum yang bagus, Sabo pun menggunakan jurus baru yang sangat kuat. Jurus ini menggabungkan api biru Awakening, merah Nomi, teknik cakar naga, dan juga haki yang besar. Memang Shamrock masih sempat menangkis serangan dari Sabo itu, tapi tetap saja dia terhempas cukup jauh dari sana. Orang-orang dari pihak pemerintah dunia yang melihat hal tersebut pun terkejut karena Shamrock bisa terlempar seperti itu. Dampak dari serangan Sabo ini terbilang sangat masif sehingga mengakibatkan kehancuran di lingkungan sekitar. Meski begitu, tak lama kemudian Shamrock segera bangkit kembali untuk bertarung lagi. Shamrock bilang dia harus mengakui bahwa Sabo adalah musuh yang kuat. Sudah cukup lama dia tidak bertarung melawan orang dengan level seperti Sabo. Namun, Shamrock juga menegaskan dengan penuh percaya diri bahwa kekuatan Sabo masih belum cukup untuk mengalahkannya. Mendengar itu membuat Sabo tidak gentar, malah dia menjadi lebih bersemangat untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Keduanya pun saling serang, di mana Shamrock berhasil menendang Sabo dengan cukup telak memakai teknik unik dari Haoshoku Haki untuk menciptakan dampak ledakan haki. Ini adalah teknik yang sama yang diajarkan oleh Gaban kepada Luffy, sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya. Teknik unik seperti ini memang dikuasai oleh para pengguna Haoshoku seperti Shamrock dan juga Shanks. Bahkan, ada banyak variasi yang bisa dilakukan oleh penggunanya ketika sudah menguasai teknik tersebut dengan sangat baik. Ketika memperlihatkan Shamrock yang baru saja menggunakan teknik ledakan haki, cerita berpindah menyoroti Pulau Hachinosu, yang mana ternyata di waktu yang hampir bersamaan, Shanks juga sedang menggunakan teknik ledakan haki dalam pertarungannya melawan Kurohige. Bedanya tadi, Shamrock menggunakan teknik ledakan haki pada kakinya yang dilancarkan melalui tendangannya. Sedangkan di sini, Shanks mengalirkan teknik ledakan haki itu ke tangannya, yang mana itu disalurkan juga ke pedangnya, sehingga menciptakan tebasan ledakan haki yang sangat besar. Kurohige tidak berniat menghindari serangan itu karena memang dari segi kecepatan, Kurohige terbilang sangat kurang. Jadi, dia pun memutuskan untuk menahannya saja dengan pukulan Gura-Gura Nomi. Meski serangan tebas itu berhasil tertahan oleh Gura-Gura Nomi Kurohige, tapi tentu tidak sampai di situ saja. Inti dari serangan ledakan haki Shanks adalah dia bisa meledakkan haki itu kapanpun dia mau. Jadi, selagi Kurohige menahan serangan itu dengan Gura-Gura Nomi, Shanks memutuskan untuk mengaktifkan ledakan haki pada serangannya itu, sehingga terjadi ledakan besar yang membuat Kurohige terpental jauh. Serangan ledakan haki seperti ini memang terbilang sangat efektif karena penggunanya bisa mengaktifkan ledakan haki itu kapanpun dia mau. Karena itulah, Gaban mengajari Luffy soal haki itu di dunia bawah Elbaf, karena nanti teknik tersebut biasa sangat berguna dalam pertarungan melawan Im Sama. Kembali menyoroti pertempuran di Marir Joas. Di area yang dekat dengan Sabo dan Shamrock, ada Karasu dan Koshiro yang sedang bertarung melawan Cerberus Shamrock. Mereka berdua berhasil unggul di sana. Bahkan, Koshiro bertarung dengan sangat baik sehingga banyak orang dari kalangan pemerintah dunia bertanya-tanya siapa orang itu. Sebab Koshiro ini bukanlah sosok yang terkenal, mengingat sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam dojo. Karena itulah, wajar orang-orang tidak tahu siapa dia. Karasu pun berkata, mungkin setelah pertempuran ini Koshiro akan menjadi orang yang sangat populer. Koshiro hanya tersenyum ramah dan menanggapi itu dengan bilang dia sama sekali tidak tertarik dengan itu. Satu-satunya alasan mengapa dia ikut bertempur di sana karena dia ingin membantu Dragon dan pasukan revolusi, bukan untuk mencari popularitas. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan dunia matahari Elbaf yang sedang dalam keadaan kacau akibat ulah pihak pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, di tempat itu ada Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko. Ada pula Killingham dan Somers yang bisa terus beraksi dengan kekuatan yang mereka miliki. Serta ada juga beberapa raksasa iblis dan juga para monster mimpi buruk. Di sisi lain, sebagian kru bajak laut topi jerami di wilayah tersebut sedang dalam keadaan terikat oleh kekuatan
kekuatan musuh. Hanya Franky saja yang masih bisa bergerak bebas untuk sekarang karena Luffy dan Chopper masih berada di dunia bawah, sedangkan Zoro dan Sanji masih di cabang perbatasan antara dunia bawah dan dunia matahari. Jadi bisa dibilang dunia matahari saat ini benar-benar didominasi oleh pihak pemerintah dunia. Saat ini Killingham berniat untuk melakukan sesuatu yang menurutnya sangat menarik. Dia bertarung melawan beberapa prajurit raksasa lalu membuat mereka tertidur memakai kekuatan unik yang dia miliki. Setelah itu, Killingham akan memanipulasi mimpi mereka sehingga para prajurit raksasa itu pun memimpikan hal-hal yang menakutkan. Kemudian, Killingham akan menarik keluar objek-objek ketakutan tersebut sehingga tercipta berbagai monster mimpi buruk yang baru. Mengapa ini lebih menarik? Karena para monster mimpi buruk sebelumnya berasal dari ketakutan murid-murid sekolah Walrus, sedangkan monster mimpi buruk kali ini berasal dari ketakutan raksasa dewasa, sehingga para monster itu tentu lebih besar dan lebih kuat. Namun, Killingham tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak, sebab semakin kuat monster mimpi buruk yang dia ciptakan, maka akan semakin menguras tenaga. Meski begitu, belasan monster baru ini akan sangat merepotkan pihak Elbaf, karena dari segi ukuran, teknik, dan juga kekuatan, mereka berkali-kali lipat lebih unggul dibanding para monster sebelumnya. Nah, orang-orang yang berada di dunia matahari, termasuk Franky, Lilith, Bonnie, dan Ripley pun akan sangat terkejut dengan kemunculan para monster baru itu. Mereka bisa merasakan aura yang lebih mengerikan sehingga mereka tahu keadaan akan berkembang menjadi semakin sulit lagi. Franky pun berkata, mereka harus benar-benar memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi semua masalah ini. Sementara itu, para kru yang sedang terikat pun bisa melihat monster-monster tersebut dari kejauhan. Mereka juga menyadari bahwa para monster baru ini lebih besar dan lebih kuat. Jinbe bilang, sepertinya kesatria suci masih terus berulah. Usopp lalu bertanya-tanya, kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh kesatria suci itu sampai bisa melakukan hal tersebut. Para monster baru yang diciptakan oleh Killingham ini pun mulai berpencar ke berbagai tempat untuk menebar kekacauan. Sebagian dari mereka juga ada yang pergi ke arah bawah, sehingga kemungkinan besar para monster tersebut akan bertemu dengan Zoro dan Sanji yang berada di suatu cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari. Bahkan jika para monster itu turun lebih jauh lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka malah mendatangi tempat Luffy dan Gaban berada. Bila hal ini terjadi, maka kemunculan para monster yang lebih kuat itu akan bagus untuk uji coba kemampuan baru Luffy, Zoro, dan juga Sanji. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!